Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Dan kita pagi hari ini akan membahas terkait dengan peluang rekomendasi di tengah indeks harga saham gabungan yang sudah 4 hari beruntun pemirsa berada di teritori positif. Tapi sebelumnya kami hadirkan informasi dari emiten dalam grafis berikut ini. Ada AKR Korporindo atau AKRA catat penjualan 36,6 hektar lahan Jire di semester 1 2023, maksud kami JIPE pemirsa ya. Kemudian ada PT PP kejar kontrak baru 34 triliun rupiah di tahun 2023. Kita ke agenda ekonomi, ada penjualan sepeda motor Indonesia year on year. Dari Amerika Serikat ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve Amerika Serikat. Dari Eropa ada neraca perdagangan di bulan Mei. Kemudian pemirsa kita beralih ke agenda emiten di dalam negeri, ada PTBA pembayaran dividen tunai, Antam pembayaran dividen tunai, BRPT pembayaran dividen tunai, SCMA pembayaran dividen tunai, EMTK pembayaran dividen tunai, SMRA juga pembayaran dividen tunai, MAPAK akhir perdagangan nominal lama stock split. Kemudian ada TIRE dan juga WOWS yang akan melangsungkan RUPS. Kita update pemirsa posisi dari Bursa Asia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana pada pagi hari ini apakah mengikuti pergerakan dari Bursa Wall Street dan juga Eropa yang bergerak di teritori positif. Data selengkapnya pemirsa, ada Nikkei justru turun 0,42%, kemudian Straits Times Singapura menguat 0,53%, Kospi Korea Selatan naik 0,81%, Hang Seng Hong Kong naik 0,6%. Itu dia pemirsa terkait dengan indeks-indeks yang menjadi acuan utama di kawasan regional Asia. Dan pemirsa, kita akan membahas peluang di tengah indeks harga saham gabungan yang menguat 4 hari beruntun bersama dengan Mas Erwin Fitrianudin, Head of Equity Research RK Team. Selamat pagi Mas Erwin, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisa, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih banyak untuk gimana? Waktunya pada pagi hari ini, Mas, mencermati indeks harga saham gabungan kita yang sudah naik 4 hari beruntun, tetapi kemarin juga menguat tipis, cenderung agak tidak jauh berbeda dengan penguatan atau penutupan di hari Rabu begitu ya. Dan kemarin asing keluar begitu ya, meskipun indeks harga saham gabungannya mengalami penguatan. Analisis Anda dengan pola pergerakan IHSG sepekan terakhir ini seperti apa? Oke, baik. Sebenarnya tren kita ini udah cukup bagus ya, karena sebelumnya kita cenderung sideways di 6.600 sampai 6.700 dan bahkan cenderung koreksi ya kalau kita perhatikan dari bulan Mei. Tapi di awal Juli 2023 IHSG cenderung mengalami peningkatan, dan peningkatan ini kita sambut cukup positif karena kita rasa investor juga udah melaksanakan forward looking ke depan. Dengan mulai rilisnya laporan keuangan Q2 2023, investor jauh lebih optimis ya bahwa kinerja keuangan 2023 ini jauh lebih baik karena minim katalis negatif yang terjadi di sepanjang kuartal 2 2023. Terlebih baru-baru ini juga terdapat sentimen positif ya dari US di mana inflasinya sudah mulai turun. Hal ini juga menjadikan pandangan positif bagi para investor bahwa nantinya ke depannya peningkatan tingkat suku bunga baik dari US maupun dari domestik ya, khususnya dari BI ini udah mulai tertahan ya. Ini harapannya yang bisa kita lihat bahwa tren ini cukup positif dan kita harapkan bisa terus berlanjut di semester 2 2023 ini. Tetapi kita juga menyarankan untuk melihat tren jangka panjang bahwa kita sebagai seorang investor kita mengejar pertumbuhan aset dalam portofolio kita untuk jangka panjang yang linear dengan pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, dengan mulai rilisnya laporan keuangan Q2 2023 ini, kita harus bersiap diri untuk mereview kinerja-kinerja emiten pilihan dalam portofolio kita. Supaya kita tidak terlena dengan pertumbuhan yang terjadi dalam tren jangka pendek ini. Baik, investor net sell di pasar reguler hampir 300 miliar pada hari Kamis kemarin. Dan angka itu setengah dari net buy sepekan, 600 miliar. Jadi dalam sepekan terakhir pemirsa, sebenarnya asing masih mencatatkan net buy atau masuk begitu ya ke pasar modal Indonesia 600 miliar di pasar reguler. Tetapi net sell-nya aja di hari Kamis kemarin itu sekitar 300 miliar. Setengahnya, apa yang perlu diantisipasi? Ya, yang perlu diantisipasi adalah tren penurunan jangka pendek ya yang dilakukan oleh investor karena asik taking profit, di mana harga-harga saham juga udah cukup diapresiasi sejak awal bulan lalu, sehingga tren aksi taking profit ini cukup wajar. Dan memang ini kita perlu perhatikan supaya kita juga bisa meminimalisir ya, atau bahkan kita bisa melaksanakan akumulasi terhadap pegangan saham yang kita miliki.
Kalau kita lihat dalam jangka lebih waktu jangka panjang ya, selama 3 bulan terakhir kita juga sebenarnya masih net buy ya, sekitar 13,84 triliun. Artinya investor asing pun sebenarnya masih melihat market kita itu masih cukup prospektif. Sehingga kalau untuk tren jangka pendek masih terjadi aksi taking profit, hal ini cukup wajar dan kita bisa manfaatkan. Kalau terjadi koreksi kita malah lakuin akumulasi lagi sebagai investor jangka panjang. Ketika terjadi koreksi akumulasi lagi, peluangnya untuk jangka waktu terdekat indeks harga saham gabungan yang bisa menjadi acuan juga pergerakan dari sektoral, range-nya akan bagaimana? Oke, kalau untuk range kita fokusnya jangka panjang ya. Untuk semester 2 kita berharap indeks harga saham gabungan dengan pertumbuhan ekonomi dan laporan kinerja keuangan yang kita yakini jauh lebih baik dibandingkan kuartal 1 sebelumnya, kita menilai tren IHSG ini bisa bergerak ke level 7.000 ya, melanjutkan rally positifnya setelah IHSG ini breakout di level 6.800. Oke, ada peluang targetnya adalah level psikologis 7.000 kembali untuk indeks harga saham gabungan ya? Iya, betul. Pagi hari ini peluangnya akan menguat? Peluangnya lebih cenderung sideways Mbak untuk hari ini kita melihatnya, karena kemarin udah banyak aksi taking profit sehingga banyak investor yang lebih memilih untuk wait and see terlebih dahulu ya, setelah rally cukup Apakah panjang. kita memang harus wait and see juga, ataukah ada peluang-peluang di saham-saham atau sektor yang layak untuk dicermati di tengah indeks harga saham gabungan yang menguat 4 hari beruntun, meskipun Anda katakan ada peluang untuk jangka pendek ini stagnan dulu? Oke, kalau kita sebagai investor yang tetap lihatnya untuk jangka panjang ya, jadi nanti bisa kita perhatikan udah mulai rilisnya laporan keuangan Q2, baru bisa kita putuskan untuk memutuskan apakah kita mau mengakumulasi atau melakukan rebalancing portofolio kita ya. Jadi kita sebaiknya lebih menunggu laporan Q2 2023 ini rilis terlebih dahulu baru kita putuskan kembali ya, dibandingkan melihat tren jangka pendek terlebih dahulu. Bukankah sudah di-price-in kalau misalnya kita nunggu dulu nih laporan kinerja kuartal kedua? Berarti kan tunggu kira-kira berapa lama lagi? Sekitar beberapa minggu ke depan begitu ya? Ini juga Ya, akan paling sekitar 1 minggu ke depan udah mulai banyak yang rilis laporan keuangan tuh, Mbak. Berarti, tapi boleh dong mulai diintip-intip dari sekarang, Mas Erwin, saham mana nih kira-kira yang kinerja keuangannya di kuartal kedua masih positif atau lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau periode yang sama di tahun 2022? Oke. Mungkin yang udah terprice ini biasanya adalah sektor retail ya. Kita lihat sektor retail ini dari sisi kinerja dari kuartal 4 2022 lalu bahkan sampai satu kuartal ya di tahun 2023 ini kita lihat tumbuhnya udah cukup bagus ya. Bahkan dari sisi SSG kita dapat ya sebagai analis kita dapat reportnya dari masing-masing emiten itu kita lihat SSG-nya udah mulai mengalami pertumbuhan ya. Jadi ada 4 sektor yang kita rekomendasikan yaitu ada sektor retail, sektor semen, properti dan oil and gas ya. Kalau untuk sektor retailnya sendiri yang udah kita mention adalah SS ya. Kita melihat SS ini masih memberikan potensi pertumbuhan yang cukup bagus ya, di mana manajemen ini menargetkan tingkat SSG bisa mencapai 5% dan 5% ini merupakan level di mana SS bisa mencapai di waktu pre-pandemi tahun 2019. Artinya manajemen memandang cukup positif di tahun 2023 ini kinerjanya bisa kembali ke level tahun 2023 lalu. Dan untuk tahun 2023 untuk kinerja revenue-nya sendiri di RK Tim sudah memproyeksikan bahwa SS di kuartal 2 2023 ini bisa dapat revenue di sekitar 1,8 sampai 1,9 triliun. Jadi masih cukup menarik untuk pergerakan SS bisa diperhatikan. Berarti kesempatan untuk dicermati lagi setelah 1 minggu terakhir ini melemah tapi tipis hanya 0,69% saja dan dalam 3 bulan terakhir sudah menguat lebih dari 53% tapi masih masuk dalam rekomendasi RK Tim. Oke, sudah dibocorkan tadi ya, sektornya ada retail, oil and gas, kemudian ada semen gitu ya? Ya. Dan satu lagi? Properti, Mbak. Properti.